Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in serta umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dapat melalui Zoom untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang dipelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan pagi hari ini kita akan baca satu hadis dari kitab An-Nawawiyah, yaitu memasuki hadis yang ke-13. Hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa Nabi ini amin, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi ini hadis yang sangat singkat sekali, dikatakan di situ dari ayahnya Hamzah, yaitu Anas bin Malik. Jadi perawi hadis kita adalah Anas bin Malik. Dan alhamdulillah kita sering mendengar Anas bin Malik, seorang sahabat memang dari usia 10 tahun sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, bahkan menjadi pembantu Rasul, dan beliau diberikan umur panjang sampai tahun 93 Hijriah baru beliau meninggal dunia dalam usia sekitar 100 tahun. Dan Anas bin Malik ini sangat banyak riwayat-riwayatnya yang berbicara tentang Ahlul Bait atau berbicara tentang ada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta yuhibbu akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, yang dicintai oleh dirinya sendiri. Nah, ini hadis yang kita bahas. Jadi hadis sangat singkat sekali. Tidak iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita bahas secara singkat hadis yang di Bukhari Muslim ini, dan kita bisa mengambil beberapa hikmah pelajaran dari hadis yang sangat sederhana tapi biasa kandungannya sangat banyak seperti dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang pertama, kalimat la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara. Kata-kata tidak beriman bukan berarti kafir, tetapi la yu'minu ahadukum artinya tidak beriman dengan sempurna. La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai. Nah, ini tentunya merupakan kalimat la yu'min. Jadi kalimat la yu'min bukan berarti kafir. Walaupun secara teks kalimat la yu'min berarti kafir. Tidak, karena memang ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengatakan la yu'min. Bukan berarti dia kafir, tapi artinya imannya. La yu'minu artinya la imanan kamilan. Seperti itu dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yasrabu wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Ada kalimat seperti itu. Tidak berzina orang yang berzina sedang dia dalam keadaan. Tidak orang yang minum khamr itu dalam keadaan beriman. Tidak mencuri seorang pencuri dalam keadaan beriman. Nah, ini sama maknanya.
bukan berarti tidak beriman, berarti kafir. Orang yang berzina itu tidak beriman, bukan berarti kafir. Maksudnya siapa yang berzina dan dia dalam keadaan zina, tidak mungkin dalam keadaan beriman. Maksudnya, tapi imannya lagi turun, imannya tidak sempurna. Ini adalah kalimat seperti ini. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban menjelaskan kalimat ini. Dari Anas bin Malik Rasulullah pernah bersabda, la yablughu abdun haqiqatan iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Nah, itu dengan kalimat la yu'minu ahadukum. Kata Rasul, la yablughu abdun, seorang tidak akan mencapai hakikat iman, yaitu hakikat keimanan hatta yuhibba linnas, sampai dia cintai untuk orang ma yuhibbu minal khair, seperti apa yang dicintai dirinya dari sebuah kebaikan. Izin Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Dikatakan tidak sempurna, tidak mencapai kesempurnaan iman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri. Nah, ini tentunya makna kalimat ahadukum. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, nanti kalau kita baca Arba'in Nawawi, tidak beriman seseorang artinya bukan kafir itu. Artinya iman dengan iman yang sempurna. Dia mencintai saudaranya nafsi seperti dia mencintai diri sendiri. Jadi kata Rasulullah, tidak iman dengan iman yang sempurna seseorang sampai dia mencintai akhihi untuk saudaranya nafsi seperti dia mencintai diri. Nah, ternyata ada perintah kita untuk mencintai saudara kita. Siapa saudara kita? Tentunya saudara kita di sini dimaksud ada yang pertama kaum kerabat iman kepada Allah. Yang kedua orang-orang tidak ada hubungan kekerabatan tapi mereka beriman. Karena pada hakikatnya orang-orang mukminah muslimah itu lintas dari golongan, suku, bangsa, negara, dimanapun mereka berada, ketika mereka orang yang beriman menjadi umat Nabi Muhammad, mereka itu adalah saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah bilang, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini jelas yang dimaksud saudara di sini adalah saudara yang seiman, saudara satu agama umat Nabi Muhammad SAW. Dan pernyataan persaudaraan kita dengan umat Nabi Muhammad, sesama muslim, sesama muslimah, sesama mukmin dan mukminah, itu adalah bersaudara, langsung dikatakan dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat tadi, innamal mu'minuna ikhwah, itu adalah jelas dikatakan orang mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah begitu sering sekali mengungkapkan bahwa sesama Islam, sesama Muslim itu adalah saudara. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, mathalul mu'minina, yaitu perumpamaan orang mukmin, fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim, yaitu orang mukmin itu diumpamakan kata Rasul, mathalul mu'minina, katanya al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dahu. Orang mukmin dengan orang mukmin itu bagaikan bangunan atau bagaikan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Di dalam hadits lain dikatakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid.
idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'iru jasadihi bisahari wal humma. Orang mukmin dengan orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakitnya. Begitu luar biasa Rasulullah mengungkapkan persaudaraan umat Nabi Muhammad. Kita sesama muslim, kita sesama orang-orang yang beriman, maka kita adalah bersaudara. Tidak dibatasi hanya karena berdekatan rumahnya, tidak. Bahkan boleh jadi kita jauh dari tetangga kita. Kita dengan orang muslim itu bukan tetangga, bukan satu wilayah, bukan satu kota, bukan satu negara. Bahkan boleh jadi orang itu berada di ujung dunia. Tapi dia adalah beriman, dia adalah umat Nabi Muhammad. Maka dia itu adalah satu dengan kita. Dia itu adalah saudara kita. Maka tidak pantas dan tidak boleh kita mengotak-ngotakan Islam ini dengan negara. Dengan negara, oh itu orang muslim Timur Tengah beda dengan muslim Nusantara. Oh orang muslim Arab tidak sama. Oh kita tidak boleh berpatokan dengan Islam di Arab atau Islam di Yaman atau Islam di Mesir atau Islam di Amerika. Tidak. Islam itu satu. Tidak dipisahkan dan tidak dibedakan oleh negara. Ketika kita mulai mengkotak-kotakan Islam, bahwa kita itu harus hanya ikut dengan ulama dari Amerika, hanya ulama dari Mesir, tidak boleh. Siapapun dia, kalau dia itu benar, kalau dia itu membawa kebenaran, maka dia adalah saudara kita yang wajib kita terima dan tidak boleh kita dibatasi dengan negara, apalagi hanya wilayah, apalagi hanya organisasi tertentu. Saya tidak menerima kecuali Ustadz dari kelompok saya, dari organisasi fulan. Ini adalah pembatasan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ada Al-Quran. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Ini luar biasa. Maka kita jangan mau dikotak-kotakan karena mengotak-kotakan Islam itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya mereka itu sebuah saudara kita. Mau dia dari kelompok yang berbeda dengan kita, baik dia dari satu wilayah, atau satu negara, atau yang berbeda dari manapun, yang penting dia beriman, dia umat Nabi Muhammad, dia adalah saudara kita. Oleh karena itu, Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Nah, kata-kata mencintai saudaranya di sini adalah boleh jadi saudara yang ada hubungan kerabat, boleh jadi saudara yang tidak ada hubungan kerabat, tapi dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman di antara kalian dengan iman yang sempurna, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai untuk dirinya. Jadi kecintaan kita kepada saudara kita yang seagama, seakidah, seislam, itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Di sini, yang pertama, bagaimana cara kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Nah, yang pertama kata para ulama, dengan mudahnya, dengan kalimat mudah, apa yang engkau inginkan diperlakukan atau apa yang engkau inginkan diperoleh dari saudaramu, maka keinginan itu juga berikan kepada saudaramu. Nah, dengan mudah contoh, kalau saya itu suka, cinta, bahagia, diperlakukan dengan baik, maka perlakukan saudaramu dengan baik. Saya itu paling suka kalau ngobrol sama orang, orang itu ramah, senyum. Maka ketika engkau berbicara dengan saudaramu, ramah dan senyumlah kamu. Saya paling tidak suka kalau dibentak-bentak, maka jangan suka membentak-bentak orang. Saya paling tidak suka kalau dibohongi, maka jangan engkau bohongi saudaramu. Apabila kamu suka diperlakukan dengan ramah, dengan sopan, maka perlakukan saudaramu dengan ramah dan sopan. Patokannya begitu saja. Itu artinya memberikan kepada saudara seperti yang diberikan kepada diri sendiri. Kita seorang muslim harusnya memberikan kepada saudara kita sebagaimana kita ingin diberikan itu kepada kita. Jangan kita memberikan sesuatu yang tidak suka sebagaimana kita juga tidak mau
diberikan sesuatu yang tidak suka tadi. Ketika saya marah sekali, saya paling tidak suka dibohongi, maka kita jangan membohongi orang. Saya paling tidak suka dicemberutin, maka jangan suka mencemberuti orang. Senyumlah. Seperti engkau suka diperlakukan seperti itu, berikan itu kepada saudaramu. Itu yang dianjurkan. Kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang itu tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika saudara kita dapat nikmat, maka kita gembira karena nikmat yang diperoleh saudara kita. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, kita sedih. Kenapa? Karena saudara kita mendapatkan musibah. Begitulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terbalik. Ketika saudara kita dapat nikmat, kita sedih. Ketika mendapatkan musibah, kita bahagia. Kita berlaku kasar sementara kita mau diperlakukan dengan lemah lembut. Ini hal yang bukan menunjukkan cinta. Orang cinta itu dia akan bergembira dengan apa yang diperoleh kebaikan dari saudaranya. Dan dia akan sedih apabila sesuatu yang buruk menimpa saudaranya. Dan dia memperlakukan saudaranya seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain seperti tadi. Yaitu berikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita mengharapkan kebaikan itu diberikan kepada diri kita sendiri. Kita paling suka diperlakukan seperti ini, maka perlakukan orang itu seperti itu. Itulah yang dikatakan sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Inilah yang dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian apa sih pahala mencintai saudara? Apa pahalanya ketika kita mencintai saudara kita? Tentunya sangat banyak saudara pahala yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menunjukkan iman. Orang yang mencintai saudaranya sama muslim menunjukkan keimanan dia. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Rasulullah bilang, kalian tidak mungkin bisa masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Dan kalian tidak mungkin mendapatkan iman yang sempurna hingga kalian saling mencinta hatta tahabbu, sampai kalian saling mencinta. Apakah kalian mau aku beritahukan sesuatu amalan yang bila kalian lakukan akan menumbuhkan cinta di antara kalian? Para sahabat bilang, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasul. Amalan apa yang bila kami lakukan akan menumbuhkan kecintaan di antara kami? Maka Nabi menjawab, afsus salam, tebarkan salam. Kalau bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Tebarkan salam di antara kalian, itu akan menumbuhkan kecintaan. Kecintaan akan menumbuhkan iman. Iman akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah keistimewaan kita mencintai saudara kita. Itu akan menjadi mencintai saudara menjadi jalan untuk keimanan. Keimanan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah pertama mencintai saudara sendiri, mencintai muslim, mencintai umat Nabi seperti kita mencintai diri kita. Itu pahalanya adalah menumbuhkan keimanan. Untuk menumbuhkan keimanan. Yang kedua, membawa atau memudahkan jalan menuju surganya Allah. Ini adalah fadilah mencintai saudara sama muslim. Berkata Khalid bin Abdullah al-Qusairi radhiyallahu an, aku mendengar dari ayah dan ayahku mendengar dari kakekku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atuhibbul jannah?" Apakah kalian mau masuk surga? Maka beliau berkata, nah, ya tentu saya mau ya Rasul, mau masuk surga. Maka Nabi menjawab, fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Maka cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi mencintai saudara itu, saudara dalam artian adalah orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad. Fadilah mencintai umat Nabi Muhammad, yang pertama menumbuhkan keimanan. Yang kedua, mencintai umat Nabi Muhammad menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Mencintai
saudara kita itu akan membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan menyelamatkan seseorang dari api nerakanya Allah dengan saling mencinta, dengan saling kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Itu akan membawa orang kepada tumbuh suburnya iman. Yang kedua, membawa orang mudah menuju surganya Allah. Yang ketiga, dapat menyelamatkan dari api nerakanya Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahziha anin nar." Siapa yang ingin an yuzahzaha anin nar, untuk diselamatkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk ke dalam surga, fal tudarik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah saat dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih, dan mendatangkan atau melakukan hal-hal yang disenangi oleh kepada manusia seperti yang dia senangi terhadap dirinya sendiri. Ini kata Rasulullah SAW. Wa ya'ti ilan nas, dia bisa memberikan kepada orang yang muslim, umat Nabi Muhammad, ma yuhibbu an yu'ta ilaih, seperti yang dia inginkan diberikan kepada dirinya. Artinya mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu adalah fadilah, keistimewaan mencintai saudara yang beriman, mencintai umat Nabi Muhammad. Jadi mencintai umat Nabi Muhammad menumbuhkan keimanan, mencintai umat Nabi Muhammad menjadi jalan menuju surga, mencintai umat Nabi Muhammad menjadi jalan untuk menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka sekali apabila ada orang Islam yang mengajak orang lain untuk memusuhi umat Islam yang lainnya. Menjadi orang yang menjadi sebab orang menjadi bermusuhan. Jangan pernah kita menjadi orang berbahkan. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, apabila ada yang bermusuhan dari umat Nabi Muhammad, hendaklah kita melakukan islah, mendamaikan di antara mereka. Oleh karena itu, Allah katakan di dalam Al-Quran, dikatakan, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian dikatakan, kalau memang terjadi permusuhan di antara mereka, fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah, damaikanlah di antara mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Tapi kalau yang satu masih ngeyel, tidak mau didamaikan terus, tidak mau didamaikan, akan terus mengajak, memprovokatori untuk terjadinya perpecahan, maka hukumlah mereka, selesaikanlah mereka, hentikanlah mereka. Artinya ada perintah untuk mendamaikan. Bahkan di dalam penjelasan hadis dan juga para ulama mengatakan bahwa saat kita mendamaikan seseorang, sampai diperbolehkan untuk berdusta supaya orang itu bisa damai. Ini menunjukkan begitu pentingnya mendamaikan orang dan begitu besarnya membuat orang menjadi bermusuhan. Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang singgasana iblis, di dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan Rasulullah menyebutkan bahwa singgasana iblis itu berada di atas air. Ya, maksudnya kata para ulama di atas lautan. Dan setan-setan itu akan keluar dari singgasananya untuk menggoda orang-orang yang beriman agar melakukan kemaksiatan. Dan setelah mereka berhasil menggoda, mereka akan kembali ke singgasananya, ke iblis. Dan saat itu iblis akan bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Jadi iblis ini bertanya kepada anak buah mereka, yaitu para syaitan, apa yang kalian lakukan? Maka setan itu melapor, saya telah menggoda orang itu yang tadinya tidak suka dengan minuman keras, saat ini sedang mabuk karena saya goda. Kata iblis, orang iblis setan ini sudah bisa menggoda orang yang tadinya tidak mabuk sekarang jadi mabuk. Tapi apa komentar iblis? Ma fa'alta syai'an. Kerjaanmu tidak terlalu hebat. Kerjaanmu kecil. Lalu setan itu masuk. Yang lain datang lagi. Apa yang kau lakukan? Saya menggoda orang itu.
Sebelumnya orang itu tidak pernah berzina. Tapi saat ini sudah saya goda-goda dan akhirnya jatuh dalam perbuatan zina. Kata iblis tadi, maaf atas syai'an, kerjaanmu juga tidak terlalu hebat. Pas satu lagi datang, apa yang telah kau lakukan? Iblis ini mengatakan, saya farraqtu bainal mar'i wa zawji. Saya sudah pisahkan antara suami dan istri. Itu suami istri hidup damai, adem di rumahnya, lalu saya goda, dan akhirnya sampai terjadi pertengkaran di antara mereka, dan mereka akhirnya bercerai. Apa saat mendengar laporan setan ini, iblis itu langsung memeluk syaitan yang bisa memisahkan antara suami istri dengan mengatakan, qad fa'alta, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Ternyata iblis itu menganggap sukses kalau sudah membuat perpecahan di antara umat Nabi Muhammad. Bukan hanya suami istri, umat yang tadinya damai, umat yang hidup rukun, tentram. Dia datang, lalu terjadilah permusuhan, bahkan sampai terjadi pertentangan di antara mereka. Maka ketahuilah orang ini merupakan orang yang dibanggakan oleh iblis. Kenapa? Karena dapat memecah belah umat Nabi Muhammad, memecah belah persaudaraan. Oleh karena itu, ini merupakan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadits yang sangat singkat ini. Yang pertama, jadilah kita orang-orang yang mendamaikan umat Islam. Jangan menjadi pemecah belah umat Islam. Karena memang misi utama Nabi pun diutus, salah satunya adalah membawa persatuan, membawa kedamaian, menumbuhkan kecintaan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah wa la tafarraqu, dan jangan terpecah belah, jangan gontok-gontokan, jangan saling bermusuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika itu kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, dan akhirnya disatukan oleh Allah bini'matihi, yaitu dengan nikmatnya Allah, yaitu dengan Nabi Muhammad. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah ketika kalian sedang bermusuhan, lalu Allah berikan nikmat, yaitu Nabi Muhammad, datang kepada kalian, lalu kalian menjadi bersaudara dan menjadi persaudaraan sebab Nabi Muhammad. Ternyata nikmat yang besar itu adalah bisa mempersatukan umat. Dan Nabi Muhammad salah satu misi utama Nabi adalah menyatukan umat. Inilah Rasulullah SAW. Ayat tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu ayat adalah ayat yang menceritakan orang-orang Ansor yang waktu itu di kota Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini bermusuhan 7 turunan, tidak pernah damai. Tapi ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, Ansor, baik Aus dan Khazraj langsung bersatu, mereka menghilangkan permusuhan, mereka langsung menjadi bersaudara berkat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, misi Rasulullah SAW adalah salah satunya adalah menyatukan umat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai penerus Nabi Muhammad, maka diharuskan membawa persatuan, membawa perdamaian, membawa ukhuwah menjadi lebih kuat, menghilangkan perpecahan. Oleh karena itu sebagai catatan, apabila ada seorang dai, entah dia kiai, bergelar atau tidak bergelar, tapi kalau datangnya dia, pembahasan dia, materi dia, ceramahnya dia membuat perpecahan pada umat, yang tadinya damai menjadi ribut, yang tadinya akur menjadi saling tidak tegur dan seterusnya, maka ketahuilah orang ini misinya tidak seperti Rasulullah. Walaupun terkadang orang itu mengatakan, saya adalah pembawa sunnah, saya pembawa risalah, saya penerus Nabi,
saya membawakan hak. Kata para ulama, tidak mungkin hak akan membuat perpecahan. Hak tidak mungkin akan membuat yang tadinya bersatu, yang tadinya hidup damai menjadi bertengkar, menjadi perpecahan, itu tidak mungkin. Mesti ada yang salah di dalam penyampaiannya mungkin, salah di dalam pemahaman mungkin, karena pemahaman yang benar syariat Rasul pasti membawa ukhuwah. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang sempurna imannya dengan mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita akan berikan kepada saudara kita sesuatu yang menyenangkan sebagaimana sesuatu itu suka kalau diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai penjelasan sesi yang pertama. Mungkin saya serahkan kembali kepada Ustadz Saudara Yudi. Apabila ada yang mau bertanya atau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Halo Ustaz, atas pencerahannya. Baik, kami persilakan kepada jamaah apabila ada pertanyaan. Baik, ini ada Saudara Sidik. Silakan, Saudara Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi disampaikan bahwa untuk kita seharusnya dapat mencintai saudara kita sebagaimana diri kita mencintai diri kita sendiri Ustadz. Terkait dengan syaratnya, selain dia beriman Ustadz atau muslim, apakah ada batasan atau pembagian terkait dengan saudara yang harus kita cintai Ustadz? Misalkan sebagai contoh, ketika ada orang yang mungkin dari segi sifat dan karakter itu berbeda dengan kita Ustadz. Jadi kalau kita terus bersama-sama dengan orang tersebut, khawatir akan terjadi banyak perselisihan. Kemudian yang kedua mungkin orang tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi kita Ustadz. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Kemudian apakah ketika kita menjauhi orang tersebut termasuk kategori orang yang memutuskan tali silaturahmi Ustadz gitu. Mungkin dua hal itu Ustadz dari saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman orang itu dengan iman yang sempurna sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Maka maksudnya bukan berarti kita harus selalu bersama, berdekatan, akrab dengan orang yang memang sifat dan karakternya berbeda dengan kita. Karena memang al-arwah, kata Rasulullah SAW, junudun mujannadah. Roh itu adalah seperti pasukan tentara yang kalau dia sering bertemu akan menjadi tumbuh cinta dan sejalan. Tapi kalau dia jarang ketemu atau tidak sejalan, dia akan menjauh. Jadi kata para ulama, menjaga, mencintai saudara tidak harus kita selalu dekat dengan mereka. Intinya jangan kita memusuhi. Walaupun orang ini saya tidak bisa bersahabat dengan dia, saya tidak bisa berdekatan dengan dia. Kenapa? Karena memang karakternya, sifatnya berbeda dengan saya. Maka ini hal yang boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an at-tayyibina lit-tayyibat, yaitu pasangan-pasangan orang baik itu pasti ketemu dengan orang baik. Jadi kalau ketemu orang baik dengan yang tidak baik pasti tidak cocok. Tapi ketidakcocokan bukan berarti menjadi permusuhan. Tidak cocok bukan berarti memusuhi. Cukup kalau ketemu kita senyum, kalau bertemu kita tegur sapa seadanya, mungkin kalau bahasa orang katanya basa basi itu kalimat-kalimat yang tidak menumbuhkan permusuhan, apa kabar, bagaimana, selesai, menjauh. Itu cukup sudah menjadi yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Jadi tidak harus kita menjadi akrab dengan orang itu, tidak harus dekat, tidak berjauhan, tidak. Bahkan mungkin kata para ulama dengan berjauhan akan menjaga persaudaraan, maka lebih afdol berjauhan daripada berdekatan. Karena kalau berdekatan akan menumbuhkan permusuhan, lebih baik jauh. Karena memang ketika kita bicara tentang silaturahim, itu bukan berarti dekat. Silaturahim itu kan menjadi tali kasih, menjalin tali kasih, menjaga kasih sayang. Menjaga kasih sayang ini bisa saja dengan jarak jauh. Bahkan tidak boleh berdekatan, kalau malah berdekatan menumbuhkan permusuhan.
Nah, ini seperti kasus ya, saya ada salah satu jamaah kita, beliau ini mu'allafah, dia perempuan mu'allafah masuk Islam, keluarganya itu masih non-muslim semua, Kristen waktu itu. Dia itu suka ada arisan, kumpul keluarga. Tapi kalau dia ikut hadir di kumpul keluarga itu akan dibicarakan. Akan, oh ya di sini lah, karena mereka semua masih Kristen, bukan Muslim. Yang Muslim hanya beberapa orang, sementara dia Muslim. Sampai-sampai ibunya, bapaknya masih non-Muslim. Jadi waktu ditanya, Ustaz, apakah saya harus datang? Karena kalau saya datang itu pulang saya jadi marah. Pulang itu saya jadi timbul musuh dengan adik, dengan kakak, gara-gara menyinggung dan seterusnya. Nah ini kan kasus seperti ini, menjaga silaturahimnya cukup dengan tidak memusuhi mereka. Tapi tidak harus datang. Justru kalau datang malah menimbulkan permusuhan. Jadi boleh jadi dengan menjauh malah itu akan menumbuhkan kasih sayang. Dengan mendekat malah menjadi permusuhan. Lebih baik jauhkan. Dan juga maaf, walaupun sudah dekat juga, kalau kerabat muslim itu juga diperintahkan untuk jangan terlalu juga mendekatnya. Jangan terlalu sering berkunjungnya. Rasulullah pernah bilang, zur ribban yazdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang akan menumbuhkan kecintaan. Begitu juga kalau cinta dengan saudara atau dengan kerabat muslim, jangan juga berlebihan. Karena Rasulullah mengatakan, dikatakan, ahbib habibaka hubbamma, wa baghidaka bughdamma, asa yakuna habibaka yaumamma. Kata Rasulullah, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan. Begitu juga bencilah musuhmu sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan, karena boleh jadi mereka akan berubah yang tadinya kekasih menjadi musuh, musuh menjadi kekasih. Nah itulah yang dijelaskan. Jadi alhamdulillah betul sekali tadi, tidak harus berdekatan, tidak harus bersama ketika ada karakter yang tidak baik. Apalagi maaf sampai bisa mempengaruhi perbuatan kita, kerjaan kita, sifat-sifat buruk akan bisa bahaya untuk kita. Maka di situ kita harus mewajib menjauhi dia. Bukan hanya lebih bagus menjauhi, tapi harus menjauhi. Tapi tetap bukan berarti bermusuhan. Yang diinginkan Nabi, jangan bermusuhan. Nah, masalah tidak akrab itu berbeda. Masalah tidak dekat, tidak masalah. Tapi yang penting jangan bermusuhan. Apalagi mengajak orang lain memusuhi. Memprovokatori orang untuk memusuhi orang yang tidak kita sukai. Itu yang diharamkan. Itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan maaf, seandainya dia penipu sekalipun, kita tidak boleh menceritakan bahwa dia itu penipu. Kecuali orang yang penipu itu mau menipu saudara kita, maka boleh kita ungkapkan dia itu penipu. Kalau tidak ada kepentingan, tidak boleh diungkap. Nah ini tentunya adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi batasannya kita disuruh mencintai dan dekat apabila menimbulkan efek baik, menimbulkan kebaikan. Tapi kalau tidak, maka jauhi, tapi tetap jangan bermusuhan atau memusuhi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Syukurlah Ustaz penjelasannya. Izin Ustaz, ada titipan pertanyaan Ustaz dari hamba Allah. Izin Ustaz, tadi disampaikan bahwa kesuksesan terbesar setan adalah ketika berhasil memisahkan sepasang suami istri. Bagaimana dengan penceraian yang ternyata membawa kebaikan bagi masing-masing pasangan yang sudah bercerai tersebut? Apakah itu termasuk kesuksesan setan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustaz. Iya, memang perceraian ini tidak selalu buruk ya. Memang ada teks yang mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Seburuk-buruknya perbuatan yang halal atau perbuatan halal yang paling dibenci. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu adalah talak. Itu adalah talak yang dibenci adalah talak yang tidak ada sebab. Tidak ada sebab orang itu harus mentalak atau menceraikan istri atau suaminya bercerai. Tidak ada sebab, tapi terjadi. Itulah yang disebut dengan abghadul halal indallahi at-talaq. Karena nanti kalau dilihat dari hukum fikih, talak itu nanti bisa menjadi wajib. Jadi ada talak itu bukan karena perbuatan setan. Memang maaf, misalkan istri atau suami tidak sejalan, ternyata maaf, suami tidak sholat misalkan.
Maka si istri mengajak suaminya sholat, tidak mau juga. Akhirnya istrinya minta cerai dan sampai akhir terjadi perceraian karena meninggalkan ibadah yang wajib. Maka ini bukan menjadi perceraian yang dibenci Allah, tapi justru itu perceraian yang dianjurkan, yang dibanggakan, yang bagus bahasanya. Kenapa? Karena tidak melakukan ibadah yang wajib. Rasulullah sudah memberikan ancaman yang luar biasa tentang orang yang tidak mendirikan sholat. Nah, jadi ketika terjadi perceraian karena suami atau istrinya tidak ibadah yang wajib, sudah diusahakan tetap tidak melaksanakan, tidak sholat, tidak puasa. Wah ini, atau buka aurat si istrinya yang luar biasa, membuat perbuatan yang jelas ini haram. Maka ketika terjadi perceraian, itu bukan dari syaitan, itu justru mungkin kalau bahasa kita dari malaikat, itu adalah hidayah dari Allah. Tapi kan kata para ulama, jarang orang yang minta cerai, si istri minta cerai karena suaminya tidak sholat. Atau si suami menceraikan istrinya karena tidak sholat. Tapi kebanyakan minta cerai karena urusan dunia. Nah ini yang menjadi celaka ini. Jadi perceraian tadi tidak termasuk godaan syaitan itu. Yang suaminya tidak sholat, tidak puasa, istri minta cerai sampai terjadi perceraian. Itu bukan dari syaitan. Justru itu adalah cara Islam yang luar biasa. Dan itu dianjurkan. Syekh bin Baz pernah ditanya, boleh nggak saya minta cerai kepada suami saya yang tidak mendirikan sholat? Apa kata beliau? Wajib hukumnya minta cerai kalau suami tidak sholat dan sudah diperintah, diajak tidak mau sholat juga wajib minta cerai. Sampai seperti itu. Jadi bukan sebuah perbuatan dosa, bukan perbuatan yang dibenci, malah itu yang dicinta dan itu yang wajib. Malah dapat pahala perceraian tadi. Dan itu bukan dari syaitan. Atau ada perceraian yang memang melakukan kezaliman yang tidak pas, yang kalau diteruskan itu pernikahan itu akan menjadi siksaan di dalam rumah tangga. Memang dia ibadah, dia memang sholat, tapi karakternya, maaf misalkan pelitnya, kemudian suka memukul. Nah ini hal-hal seperti ini kan melanggar aturan Islam. Rasulullah Allah sudah bilang wa ashiruhunna bil ma'ruf wa amsikuhunna bi ma'ruf atau tasrih bi ihsan wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka bil ma'ruf dengan cara baik. Amsikuhunna bi ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Pegang mereka dengan baik istrimu, kalau nggak suka lepas dengan baik. Ini ternyata dia tidak ma'ruf, dia pukul, dia menggunakan tangan, ringan tangan, caci maki, lafadznya yang luar biasa kepada istrinya. Nah ini kalau diteruskan, sepertinya bukan menimbulkan kebahagiaan, bukan menimbulkan mawaddah, rahmah, apalagi sakinah, tidak ada sama sekali. Maka saat itu terjadi perceraian, itu juga bukan dari syaitan, dari ulah mereka. Kenapa? Karena tidak menjalankan syariat. Dan tentunya perceraiannya itu sendiri bukan dari syaitan. Tapi orang si suami melakukan itu karena syaitan, tergoda sama syaitan. Tapi perceraiannya bukan termasuk yang dibanggakan tadi. Artinya bukan hasil kerja syaitan, itu memang karena suami yang tidak bagus. Nah, lalu apa perceraian yang digoda sama syaitan yang menjadikan perbuatan syaitan? Perempuannya solehah, orang baik. Suaminya soleh, orang baik. Tapi tiba-tiba terjadi cemburu. Karena mungkin ini dekat di kantornya ada seseorang, akhirnya syaitan membisik-bisikan lagi. Lihat suamimu. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Hanya dekat dalam artian masih dia tahu ini haram, ini halal. Tapi karena bujukan syaitan, ditimbulkan kecemburuan. Akhirnya si istri dibisikkan, kamu menjaga kemuliaan dirimu, tapi suamimu melakukan itu, ayo dibalas. Si istri akhirnya membalas dengan dekat dengan laki dan seterusnya. Nah ini sebenarnya, ini yang digoda oleh syaitan. Tadinya suami ini bagus, istrinya bagus, tapi standar tidak melakukan macam-macam yang dilarang dalam Islam yang sampai menyebabkan perceraian, tapi dihembuskan oleh syaitan. Dihembuskan oleh syaitan sehingga timbullah pertentangan baik karena kecemburuan dan yang lainnya, yang ternyata itu bisa terjadi. Padahal suaminya tidak melakukan hal yang seperti diduga, tapi istrinya membalas. Atau istrinya tidak melakukan hal seperti diduga, akhirnya suaminya pun jadi marah, emosi, dan seterusnya. Ini digoda oleh syaitan. Nah, hal seperti ini kalau terjadi, dan ini baik terjadi perceraian, inilah hasil kerjaan syaitan. Nanti kalau mereka ini cerai lalu nikah, belum tentu dapat yang bagus. Kenapa? Karena tergoda dengan syaitan. Berbeda dengan kasus yang pertama.
Istri minta cerai karena suami tidak sholat. Lalu terjadi perceraian, boleh jadi istri nanti nikah lagi dapat yang soleh, yang rajin, yang bagus ibadahnya, akan lebih bahagia. Karena cerainya karena ibadah, karena Allah. Tapi kalau yang satu ini, kasus setan ini, bukan karena ibadah, suaminya sudah bagus, istrinya sudah bagus, soleha, tapi karena kecemburuan, tergoda. Atau si laki, maaf, ini sudah soleh, udah bagus, lalu si laki tergoda dengan laki perempuan yang haram, atau perempuan yang tergoda dengan yang goda itu iblis. Yang goda ini iblis mengatakan tuh suami, laki itu lebih sempurna, lebih bagus dari suamimu. Suami itu lebih cantik dan seterusnya. Ini adalah godaan iblis. Ketika terjadi perceraian dengan ini yang ketiga, ini yang model 3 ini, itulah yang membuat iblis bangga. Inilah pekerjaan yang paling berhasil. Tadinya keluarganya bagus, sakinah, mawaddah, warahmah bagus, tapi tiba-tiba terjadi perceraian karena hal-hal yang belum pasti, baru dugaan karena provokator dari iblis. Baik orang ketiga timbul dan seterusnya, ini sebenarnya adalah godaan yang memang di dalam Islam dikatakan yang namanya keluarga sudah pasti ada godaan. Oleh karena itu di sini kita harus mengedepankan keimanan dan jangan mengedepankan emosi, terutama tentunya masalah-masalah orang ketiga ini adalah iblis yang membuat, yang masuk-masukan itu. Maka kita harus berhati-hati. Itu yang dimaksud yang kerjaan iblis. Tapi kalau tidak sholat lalu terjadi perceraian, itu malah bukan iblis, itu malah bagus dan itu akan mendapatkan jodoh insya Allah yang lebih bagus. Nah itulah kata-kata setan berhasil, bukan maksudnya untuk yang tidak sholat lalu terjadi perceraian, itu bukan dari syaitan. Orang yang rapi, yang bagus digoda sama syaitan. Nah itulah makanya kata para ulama, setan kadang-kadang menggoda itu orang yang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik, kata setan nggak perlu digoda karena dia sendiri udah jadi syaitan. Nah dia sudah tidak sholat, dia sudah mabuk, kata setan nggak perlu digoda lagi, cukup karena dia sendiri sudah menjadi syaitan. Yang perlu digoda sama syaitan itu adalah yang tidak melakukan maksiat, yang rapi, yang lurus, itu akan digoda sama syaitan. Abdullah bin Abbas pernah bilang begini. Waktu itu ditanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, kenapa orang Islam itu giliran tidak sholat, yang biasa sholat, lalu dia meninggalkan sholat gelisah. Yang biasa sholat, lalu tidur di malam hari, belum sholat, gelisah, bangun terus. Sementara ada orang yang muslim yang tidak pernah sholat, tidur enak-enak aja. Nyenyak-nyenyak aja walaupun malam itu dia ada sholat. Maka kata Abdullah bin Abbas, seperti seorang pencuri. Ketika pencuri melewati rumah yang gubuk, reot, bilik, tidak ada isinya yang berharga, maka pencuri itu tidak tertarik dengan rumah yang buruk itu. Tapi ketika pencuri itu melewati sebuah rumah yang megah, isinya barang-barang berharga, maka pencuri mulai akan berusaha untuk merusak atau mengambil rumah yang berharga tadi, yang isinya sangat berharga. Begitulah syaitan. Ketika syaitan melihat orang Islam yang baik, yang soleh, yang rapi, rumah tangga yang rapi, dia akan turun bagaimana caranya supaya rumah ini berantakan. Seperti melihat rumah yang indah, yang isinya sangat berharga. Melihat keluarga yang soleh, soleha, yang rapi, dia akan turun di situ menggodanya. Tapi kalau dia melihat rumah yang buruk, jelek, pencuri tidak akan tertarik. Begitulah iblis, setan. Ketika melihat ada rumah tangga yang sudah berantakan, suami tidak sholat, ini, maka iblis bilang ini tidak terlalu tertarik, ini sudah akan hancur sendiri tanpa dia turun tangan. Tapi yang digoda itu adalah yang keluarga yang bagus. Tapi tetap semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan godaan iblis itu jangan sampai merusak rumah tangga kita yang sudah bagus tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Baik, para jamaah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Ya, Mas Pak Amin. Yudi. Ya. Pak Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sehat selalu. Saya mau bertanya dua hal ya, tidak berkaitan dengan tema pada pengajian kali ini. Yang pertama mengenai penjelasan dari surat An-Nisa, Ustaz. Surat An-Nisa ayat 64. Mungkin Ustaz juga udah hafal. Yang bunyinya seperti ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat ini sudah
sudah dinasah atau belum? Kalau misalnya belum dinasah, bagaimana implementasinya bagi kita umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah baca di Ustaz, di kitab I'anatul Talibin mengenai ibarat yang mengatakan bahwa mungkin artinya barang siapa yang menulis salah satu sholawat di dalam kitab, maka selama tulisan itu masih ada, dia akan mendapatkan pahala dari penulisan itu. Yang saya pertanyakan yang kedua adalah kitab seperti apa? Apakah semua kitab atau misalnya kita menulis di buku tulis atau semacamnya, kita juga mendapatkan kebaikan dari penulisan sholawat tersebut. Itu mungkin dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, yang pertama, ayat tadi yang dibacakan, itu kata para ulama, turunnya itu berkaitan dengan Abu Lubabah. Siapa itu Abu Lubabah? Seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi yang waktu itu diperintahkan oleh Rasul untuk memberikan tahkim. Nah, hukuman kepada salah satu Yahudi yang ada di kota Madinah. Akhirnya Abu Lubabah itu memberikan tahkim dengan cara yang tidak sesuai dengan perintahkan Rasul. Akhirnya Abu Lubabah merasa bersalah sekali, merasa berdosa karena melanggar atau tidak sesuai dengan pesan Nabi. Akhirnya dia datang ke Masjid Nabawi, di sekarang lokasinya di Raudhah, dia ikat tangannya. Badannya diikat di tiang itu. Makanya sekarang tiang di Raudhah itu salah satu tiangnya ada disebut tiang Taubah atau tiang Lubabah atau Abu Lubabah. Diikat di situ dia bilang apa? Saya tidak akan mau melepaskan ikatan ini sampai datang taubat ampunan untuk saya. Akhirnya terjadi bukan 1 hari, bukan 2 hari, ampunan itu datang beberapa hari. Nah, ayat itu datang turun kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Seandainya mereka yang melakukan perbuatan dosa, lalu jauh datang kepada kamu, wastaghfara, dan memintakan ampun. Dia minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini saya, mereka akan mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah. Itu ayat katanya, seandainya Abu Lubabah tadi tidak ke masjid, tapi datang ke Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah menyelisih apa yang kau perintahkan. Saya minta ampun kepada Allah dan tolong mintakan kepada Allah ampunan untukku. Maka kalau Rasulullah memintakan ampun, hari itu juga dia diampuni. Tapi sayang Abu Lubabah tidak datang ke Rasul, tapi dia datang ke Madinah, ke masjid, dan dia mengikatkan diri, dia minta ampun kepada Allah tidak lewat Nabi Muhammad. Akhirnya ampunannya tetap datang tapi lama. Setelah beberapa hari baru datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu asbab an-nuzul tadi surat An-Nisa tadi ya, yang berkaitan dengan seandainya mereka melakukan perbuatan dosa lalu mereka datang ke Nabi dan mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk orang itu, ini saya akan diberikan ampunan dengan cepat. Nah, yang jadi pertanyaannya benar, ini ayat mansuh apa enggak? Artinya sudah dihapus atau masih berlaku? Kalau di zaman Nabi sangat jelas, ini berlaku. Jadi sahabat-sahabat yang melakukan dosa, maaf terpeleset perbuatan dosa, untuk beristighfar mereka datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya telah melakukan begini-begini. Saya sudah minta ampun dan mintakan ampun ya Allah. Ya Rasul untuk aku. Nah itu Rasulullah pun memintakan ampun untuk mereka dan cepat selesai ampunannya. Nah yang jadi masalah setelah Rasul tidak ada. Ini ayat berlaku apa tidak? Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, ayat itu tidak ada yang mengatakan mansuh. Nah, tidak ada ayat ini dikatakan ulama yang mengatakan ini ayat mansuh, artinya tidak berlaku lagi. Berarti ini ayat tetap berjalan. Tetap berjalan. Yang jadi masalah berjalannya bagaimana ini sekarang? Apakah kalau saya berbuat dosa datang ke Rasul, Rasul sudah meninggal? Nah ini bagaimana? Disinilah terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi kesepakatan untuk tidak mansuh jelas. Tidak ada kalimat ulama yang mengatakan mansuh. Mansuh itu artinya yang terhapus, yang tidak berlaku lagi. Mungkin ada ayat turun, yang lainnya tidak. Ini tetap berlaku. Nah, ntar terjadi khilaf bagaimana? Yang pertama, ada yang mengatakan bisa saja. Seperti ada cerita tentang seorang Bani Badui ya, orang Arab di zaman di zaman Umar bin Khattab. Waktu itu seseorang itu datang ke Rasulullah ke kuburan. Rasulullah sudah meninggal.
Dia berziarah ke Rasulullah SAW. Kemudian dibacakan ayat itu. Wahai Rasul, dulu para sahabat semasa ada kamu ketika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka datang kepada kamu dan minta supaya Allah memberikan ampunan lewat kamu, engkau berikan ampunan. Maka saya datang sekarang kepadamu ya Rasulullah, tolong mintakan ampun untukku ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada riwayat seperti itu. Lalu di dalam tidurnya dia bermimpi dia dapat ampunan dari Allah. Nah, ini pendapat, oh berarti masih bisa kita datang ke Rasulullah, kita ziarah, tapi tetap mintanya bukan sama Rasul. Kita bersalam kepada Rasul. Terus kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ampunan kepada aku. Sebagaimana orang dulu ketika mereka terjatuh berbuat dosa, datang ke Rasul. Rasulullah memintakan ampun untukku, untuk mereka. Mereka diampuni, maka aku datang kepada Rasulmu, berziarah untuk Rasulmu. Maka berikan ampunan untukku ya Allah. Maka itu jatuh. Jadi dia tidak minta kepada Rasul, tapi dia ziarah ke Rasulullah. Ya Allah, saya berziarah kepada Rasulullah. Semoga dengan ziarahku ini engkau berikan ampunan kepadaku. Sebagaimana orang-orang terdahulu kalau terpeleset melakukan dosa datang ke Rasulmu, Rasulmu memintakan ampun untuk mereka. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi kata para ulama, dengan kita datang nih ke Madinah, kalau kita umroh, kita haji, datang ke Madinah, kita ziarah ke Rasulullah. Ucapkan salam kepada Rasul. Kan Rasulullah bilang, "Ma min muslimin yusalli alaiya illa sallallahu illa raddallahu alaiya ruhi fa'arudda alaihi salam." Tidak ada orang yang bersalam kepada aku, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kecuali Allah kembalikan ruhku kepada aku. Kecuali Allah kembalikan ruhku kepada aku, fa'arudda alaihi salam. Lalu aku menjawab salamnya. Salam itu kan doa. Kita bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa yang luar biasa dari Rasulullah untuk kita. Salam itu adalah doa. Maka ayat itu masih bisa berlaku. Maka kalau kita bersalam kepada Nabi, datang ke Rasul, Rasul akan menjawab salam kita. Salam itu adalah doa. Doa itu akan menyebabkan ampunan diturunkan kepada kita. Itulah katanya tidak mansuh. Jadi tetap dengan kita bersalawat kepada Rasul, Allah berikan ampunan. Makanya di dalam hadis Abu Tufail, hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Tufail, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini suka qiyamul lail. Dan saya itu suka bersolawat. Bagaimana ya Rasulullah, kalau saya jadikan sepertiga malam saya dengan banyak bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi? La ba'sa bihi, fa'in zitta fahuwa khairun lak. Cukup bagimu, sepertiga malam kau gunakan untuk salawat kepada aku, tapi kalau engkau tambah itu lebih baik untukmu. Terus tanya, kalau begitu setengah malam saya gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasul. Bagus. Tapi kalau engkau tambah lebih bagus untukmu. Lalu orang itu mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau malam itu aku gunakan untuk bersalawat kepadamu semuanya. Maka apa jawab Nabi? Idan tukfahammuk wa tughfar wa taqdi hajatuk. Kalau begitu, kegundahan hatimu akan dihilangkan oleh Allah dan hajat-hajatmu digabulkan oleh Allah. Dalam riwayat, dosamu diampuni oleh Allah. Ternyata dengan bersolawat, itu menjadi sebab salah satu ampunan Allah turun kepada kita. Jadi, ada yang menafsirkan ayat itu tidak mansuh. Cara praktek aplikasinya bagaimana? Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga menjadi sama itu dengan ayat yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad. Allah tidak akan mengadab satu kaum kalau di situ ada kamu wahai Nabi Muhammad. Dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau di situ ada mereka beristighfar. Nah, itu juga para ulama ini bagaimana sudah nggak ada nabi ini? Nah, ternyata tetap ada. Itu ayat tidak mansuh. Bagaimana caranya? Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena dengan bersolawat, Rasulullah menjawab. Dengan menjawab, perhatikan hidup diberikan ruhnya. Itu hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Tidak ada seorang muslim yang bersolawat kepada aku, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. Salam dari Nabi adalah doa untuk orang yang bersolawat. Ini mungkin, jadi ayat itu memang tidak mansuh. Tidak dimaksud, tidak terhapus, dan aplikasinya yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalimat itu memang saya juga pernah dengar menulis itu bahwa siapa yang bersolawat ditulis, salawat itu ditulis di buku, itu akan terus Allah bersolawat kepada kita selama itu masih ada. Tapi itu ya kalau bahasa kita pendapat dari ulama
pendapat dari ulama bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Tapi kalau ditanya dalil, enggak, itu memang belum pernah saya dengar ada dalil, tapi itu pendapat dari ulama, maksudnya kemuliaan bersolawat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin menekankan untuk tidak malas menyebut zaman sekarang ini kalau nulis Nabi pakai solawat. Karena sekarang ini kan kalau nyebut nama Nabi, sau saja. Telah berkata Nabi Muhammad sau. Itu saking apa? Sau ini singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu kalimat dikasih apa namanya targhib ya, dikasih motivasi, kamu jangan malas nulis Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap kau mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat sholawat dari Rasulullah. Tapi selama itu dibaca betul. Tapi kalau hanya ditulis ditaruh, ini apa nanti nulis doang ditaruh nggak dibaca-baca, akhirnya seperti dapat apa salawat yang bagus. Saat dia nulis betul. Kita nulis, saya ngirim WA misalkan berkata Nabi Muhammad SAW, terus saya tulis, itu saya mendapatkan 10 rahmat dari Allah. Karena dalam hadis Rasulullah bilang, man shalla alaihi wahida sallallahu biha alaihi asyra. Diriwayatkan Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Nah ini tentunya saya tidak tahu juga untuk salawat apa yang ditulis dan di buku apa tulisannya bagaimana, wallahu alam. Tapi memang saya pernah dengar itu kalimat, tapi yang saya tahu itu adalah kalimat dari ungkapan dari ulama, ya pengarangnya Anatul Talibin atau yang kitab lain juga ada di dalam penjelasan Imam Ahmad ketika menuliskan kalimat sallallahu. Beliau mengatakan apabila ada sebuah buku yang menuliskan nama Nabi Muhammad tanpa bersalawat kepadanya, maka tidak perlu dibaca itu buku karena itu kurang keberkahan. Sama di satu majelis, ketika ada seorang ustadz mengajar, menyebut nama Nabi tanpa ada sholawat, maka tinggalkan karena itu kurang berkah karena tidak beradab dengan Rasulullah. Itu adalah anjuran untuk menuliskan nama Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dianjurkan menyingkat SAW supaya itu. Tapi kalau pahala yang sekian, wallahu alam, saya kurang tahu betul apa alasannya. Kalau bila ditulis itu akan terus berselawat selama tulisan itu masih ada. Wallahu alam bisawab. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Insyaallah. Ya, makasih Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, kepada jamaah mungkin ada satu pertanyaan lagi kalau kita perkenankan. Baik, mungkin Ustaz, kalau sebagai penutup Ustaz dari saya Ustaz, ini mengenai praktek ini Ustaz, apa namanya mengamalkan mengucap salam ke sama saudara Muslim Ustaz. Ini saya merasa apa namanya mempraktekkan itu menurut saya agak sulit ya, agak apa namanya kalau di samping saya termasuk yang pemalu misalkan gitu ya, saya punya itu karena tahu bahwa keutamaan mengucapkan salam pada saudara semuslim itu sangat besar, saya paksakan untuk mengucapkan salam gitu. Tapi kadang-kadang suka banyak yang saudara semuslim kita itu yang tidak mau menjawab Ustaz. Ya itu yang kadang-kadang bikin kita jadi dismotivasi untuk mengucapkan salam. Mungkin saya berpikir, oh ini mungkin nggak dengar kali. Saya ucap sekali lagi di kemudian hari, sama juga nggak menjawab juga. Yang ketiga kali akhirnya saya sama juga nggak dijawab juga. Nah ini agak, wah ini gimana nih? Apakah saya takut? Apakah saya yang punya salah atau mungkin saya udah dikategorikan yang tidak benar gitu. Nah itu gimana menyikapinya Ustaz, seperti itu. Terus yang kedua Ustaz, sekalian Ustaz, ini ada titipan dari ibu saya Ustaz. Apa namanya beliau pernah ada seseorang menyampaikan kepada beliau bahwa kalau perempuan itu pada hari Jumat itu sholat zuhurnya itu harus menunggu sampai selesai Jumatan katanya di sekitar rumahnya. Itu apa benar Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, memang jadi muskil ya, jadi masalah nih. Ketika kita mengucapkan salam, orang itu tidak mau jawab. Kenapa? Karena beban juga, karena salam itu memang sunnah, tapi menjawabnya kan wajib. Apalagi salam itu sifatnya pribadi. Ketika si pribadi itu tidak jawab, dia kan kena dosa. Maka di sini ya harus kita berhati-hati juga. Seperti kasus antum yang tadi. Orang ini setiap saya ketemu dan saya ucapkan salam, dia tidak pernah jawab. Nah ini lebih baik tidak diucapkan salam lagi untuk dia. Bukan karena kita benci dengan dia.
tapi malah takut menjadi beban dosa untuk dia. Kenapa? Karena saya sunnah, dia wajib. Kalau saya ucapkan, saya dapat pahala, dia nggak jawab, dia dosa. Tapi ketika saya tidak ucapkan, dia tidak ucapkan juga, maka dua-duanya tidak berdosa. Maka kita ambil akhafud dororain. Ini doror, saya ucapkan, nggak mengucapkan, saya nggak ngikut sunnah. Saya ucapkan, dia nggak jawab, dia jadi dosa. Maka saat itu, apalagi maaf, sudah berkali-kali. Sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab, lebih baik antum diem. Mungkin yang pertama, dia tidak mengerti salam itu wajib dijawab, ini yang menjadi masalah. Atau mungkin dia ada sesuatu dengan kita. Maka jalan keluarnya antum jangan ucapkan. Bukan kita tidak mau mengikuti sunnah, justru kita mau menyelamatkan dia. Jangan sampai kita ingin dapat pahala sunnah tapi jadi celaka untuk dia karena dia tidak paham tadi. Nah ini tentunya kita yakin orang yang tidak mau menjawab salam itu mungkin ada sesuatu. Karena standar seorang muslim itu memang harusnya banyak menyebar salam. Ya Allah, kalau kita baca cerita tentang salam Abdullah bin Umar, sahabat Nabi itu, dia itu kalau habis ngajar, habis belajar, dia itu suka ke pasar. Pergi ke pasar Madinah. Untuk apa? Hanya sekedar ingin mendapatkan salam dari orang-orang pasar. Maka dia datang, ketemu orang, dia langsung, Assalamualaikum. Nanti orang itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cari lagi orang, Assalamualaikum. Jadi sengaja mencari orang untuk bisa bersalam agar mendapatkan doa dari rahmat berkah dari orang yang dia berikan salam. Itu orang yang mengerti tentang hakikat faedah daripada salam. Jadi kalau orang yang mengerti tentang salam, dia akan ketemu dengan saudaranya berebut lebih dulu ingin mengucapkan salam. Karena Nabi bilang la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salat wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, sebaik-baik di antara mereka yang memulai mengucapkan salam. Luar biasa dia. Pengen menjadi orang terbaik, akan berebut mengucapkan salam. Nah, jadi orang seperti ini tentunya antum mengambil kebijakan lebih baik, wallahu alam, tidak mengucapkan salam lagi karena kita sudah tahu betul dia tidak akan menjawab. Tapi kalau masih umum, kita ketemu orang, tetap salam. Ternyata dia nggak jawab, nggak ada masalah. Kalau sudah pasti dia tidak jawab, lebih baik tidak ucapkan salam. Kalau tadi kasusnya kayaknya nggak dijawab lagi, mau 4-5 kali nggak dijawab. Lebih baik nggak usah diberikan salam. Bukan kita tidak mau melaksanakan sunnah, tapi kita menghindarkan dosa dari saudara kita tadi. Itu mungkin saran saya. Tapi nanti boleh diajak bicara orang tadi. Kenapa? Padahal ini mungkin ada sesuatu. Nah ini boleh. Nah, kalau memang kita dekat, kita bisa dengan dia, kita bisa ajak bicara biar tidak menjadi dosa dan bisa menjadi ladang amal untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir berkaitan dengan sholat Jumat bagi wanita tidak ada aturan harus nunggu Jumat. Jadi bebas saja Ibu. Jadi ketika sudah masuk waktu duhur atau waktu Jumat silakan sholat di rumah. Nggak mesti nunggu khutbah selesai atau sholat selesai dari Jumatan, apalagi nunggu bubaran, apalagi nunggu suami pulang sampai ke rumah kelamaan itu. Jadi langsung saja sudah masuk waktu sholat duhur atau waktu Jumat sudah masuk, silakan kita sholat Jumat, sholat duhur tanpa harus menunggu selesainya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 8.17, kami tutup kajian ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf atas kekurangan, dan sebelum kajian ini ditutup, kami mohon kepada Ustadz Abdul Segaf untuk dapat memandu kami dan menuju kita dalam berdoa. Silakan Ustadz. Baik, kita tutup majelis yang mulia kita ini dengan berdoa dan kita bertawasul dengan amal soleh kita ini. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah buka kepada kita semua rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Jazakallah Ustadz dan seluruh jamaah. Izin untuk kami tutup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Jazakallah khairan Ustadz.